Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Livia Agatsa, NIM 2011050038, kelas 4 IPIIB, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas etika profesi tentang jenjang karir pustakawan yang diampu oleh Bapak M. Fadli S. Sos MIKOM. Yang pertama yaitu jenjang karir pustakawan terampil. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pustakawan pelaksana, pangkat pengatur muda tingkat 1, golongan ruang 2-B. Yang kedua yaitu pangkat pengatur golongan ruang 2-C. Yang ketiga yaitu pangkat pengatur tingkat 1, golongan ruang 2-D. Kedua yaitu pustakawan pelaksana lanjutan. Yang pertama yaitu pangkat penata muda golongan ruang 3-A. Yang kedua yaitu pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3-B. Yang kedua yaitu jenjang karir pustakawan ahli terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pustakawan pertama. Yang pertama yaitu pangkat penata muda golongan ruang 3-A. Yang kedua yaitu pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3-B. Yang kedua yaitu pustakawan muda. Terdiri dari pangkat penata golongan ruang 3-C dan pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3-D. Yang ketiga yaitu pustakawan madya. Terdiri dari pembina golongan ruang 4-A. Selanjutnya, pembina tingkat 1 golongan ruang 4-B. Selanjutnya, pembina utama muda golongan ruang 4-C. Yang keempat yaitu pustakawan utama. Terdiri dari pembina utama madya golongan ruang 4-D. Selanjutnya yaitu pembina utama golongan ruang 4-E. Selanjutnya yaitu persyaratan memperoleh jenjang karir pustakawan tingkat terampil dan ahli. Yang pertama yaitu berijazah serendah-rendahnya diploma 2 perpustakaan, dokumentasi, atau diploma bidang lain untuk tingkat terampil. Yang kedua yaitu berijazah serendah-rendahnya sarjana S1 perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau sarjana bidang lain untuk tingkat ahli. Yang ketiga yaitu bagi diploma atau sarjana bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Pustakawan Nasional Republik Indonesia. Yang keempat yaitu serendah-rendahnya menduduki pangkat pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2-B untuk tingkat terampil dan menduduki pangkat penyata muda golongan ruang 3-A untuk tingkat ahli. Yang kelima yaitu DP3 setiap unsur bernilai baik selama 1 tahun terakhir. Selanjutnya yang nomor 6, umur maksimum 65 tahun bagi pustakawan utama dan 60 tahun untuk pustakawan madya, pustakawan muda, dan pustakawan penyelia. Yang ketujuh, berdasarkan kepada formasi jabatan pustakawan yang ditetapkan oleh Menpan. Yang kedelapan, bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Yang kesembilan, memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jabatan atau pangkatnya. Yang kesepuluh,
Kualifikasi pendidikan untuk jabatan pustakawan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu pustakawan pelaksana. Yang pertama yaitu mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan dan penyelenggaraan perpustakaan. Yang kedua yaitu menghimpun alat seleksi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi bahan perpustakaan untuk pengadaan. Yang keempat yaitu membuat desiderata. Yang kelima yaitu meregistrasi bahan perpustakaan. Yang keenam yaitu memverifikasi data bibliografi. Selanjutnya yaitu pustakawan pelaksana lanjutan. Yang pertama yaitu mengolah data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan. Yang kedua yaitu menyusun rencana kerja operasional sebagai peserta atau anggota. Yang ketiga yaitu melakukan monitoring penyelenggaraan perpustakaan. Yang keempat, melakukan katalogisasi deskriptif tingkat 1. Yang kelima yaitu mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog. Selanjutnya yaitu pustakawan penyelia. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan. Yang ketiga yaitu melakukan survei sederhana kebutuhan informasi pemustaka. Yang keempat yaitu melakukan katalogisasi deskriptif tingkat 2. Yang kelima, melakukan validasi katalogisasi deskriptif. Selanjutnya yaitu pustakawan pertama. Yang pertama yaitu mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan. Yang kedua, mengidentifikasi koleksi perpustakaan untuk penyiangan. Yang ketiga yaitu melakukan katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat 3. Yang keempat yaitu membuat kata kunci. Yang kelima, membuat cadangan data atau backup. Yang keenam, mengelola basis data. Yang ketujuh yaitu membuat anotasi koleksi perpustakaan berbahasa asing. Yang kedelapan yaitu membuat abstrak indikatif koleksi perpustakaan berbahasa daerah. Selanjutnya yaitu pustakawan muda. Yang pertama yaitu mengelola data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan. Yang kedua yaitu membuat tajuk kembali nama badan korporasi. Yang ketiga, membuat tajuk kendali nama orang. Yang keempat yaitu menyunting data bibliografi. Yang kelima, melakukan seleksi koleksi perpustakaan. Yang keenam, melakukan survei kebutuhan informasi pemustaka. Selanjutnya yaitu pustakawan madya. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja strategi sebagai peserta atau anggota. Yang kedua yaitu menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator. Yang ketiga, melakukan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan. Yang keempat yaitu mengelola koleksi perpustakaan hasil penyiangan. Yang kelima, melakukan validasi katalogisasi deskriptif bahan perpustakaan tingkat 3. Yang terakhir yaitu pustakawan utama. Yang pertama, menyusun rencana kerja strategis sebagai koordinator. Yang kedua, melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks atau strategi nasional. Yang ketiga yaitu membuat prototip atau model perpustakaan yang dipatenkan. Yang keempat yaitu melakukan pengembangan prototip atau model pustakawan.
Yang kelima yaitu membangun jejaring perpustakaan tingkat nasional. Yang keenam, membangun jejaring perpustakaan tingkat internasional. Yang ketujuh yaitu menyempurnakan karya pustakawanan. Yang kedelapan, menelaah sistem kepustakawanan. Sekian, jika ada kata yang salah dalam presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.